Jelas, Alhamdulillah. Izin menyapa dulu para santri ini ya. silakan. Adik-adik sekalian, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Adakah yang lebih baik perkataannya selain dari orang yang menyeru orang ke jalan Allah? Jadi kita harus bercita-cita bagaimana hidup yang cuma sekali sebentar di dunia ini. Satu, semua aktivitas kita benar-benar jadi amal soleh, jadi ibadah. Jangan risau tentang rezeki, tentang karir, tentang hal-hal dunia ini tidak akan kemana-mana. Kalau kita menjadi orang yang patuh kepada Allah, ihfazillah yahfazka, Allah akan menjaga kita. Makanya bulat, pokoknya hidup sekali-kali di dunia ini, niatnya lurus, caranya benar supaya jadi amal yang disukai Allah. Kalau Allah suka ke kita, insya Allah kita akan diberikan untaian takdir terbaik. Dua, dalam hidup ini niatkan kita jadi khalifah, menjadi orang yang benar-benar bisa menyempurnakan semua potensi yang Allah berikan. Kan Allah yang memberikan kecerdasan, kekuatan, keterampilan, pengalaman supaya kita bermanfaat sebanyak-banyaknya. Tidak penting, jangan mikir kita pengen jadi orang kaya. Yang dipikir bagaimana Allah menitipkan rezeki yang halal berkah dan kita bisa manfaat rezekinya. Jadi jangan mikir saya kaya, tapi semoga saya jadi jalan rezeki bagi hamba Allah lainnya. Jelasnya adik-adikku sekalian, kita ingin kaya harta tidak jelas itu, tapi kalau kita ingin bisa menjadi pembayar zakat terbesar, kita ingin menjadi orang yang berwakaf tanah, bangunan, masjid, apapun yang manfaat banyak, itu yang kita cita-citakan. Kita ingin bisa menyantuni banyak anak yatim, memberikan beasiswa banyak kepada para pelajar. Pikirkan itu, bagaimana kita ingin jadi jalan dari Allah, maslahat sebanyak mungkin. Itulah sebabnya kita belajar, itulah sebabnya kita berlatih supaya meningkat kemampuan kita jadi khalifah di bumi ini. Dan yang ketiga, ini dia nih, kita harus berniat, bertekad menjadi pendakwah. Karena rezeki mungkin tidak selalu sama kemampuan kita, tapi ada satu hal di mana kita ada, kita harus masuk dalam dunia dakwah. Dan berdakwah terbaik adalah menjadi uswatun hasanah. Nah, begitulah adik-adik sekalian. Jadi dakwah tidak harus ceramah seperti ini, tapi dakwah itu adalah dengan memberikan contoh, bukti nyata indahnya seorang muslim, seorang Islam. Menyimak banyak tayangan-tayangan video dari luar negeri yang merasakan takjub dan akhirnya menjadi orang Islam dengan hidayah Allah hanya karena dia bertemu dengan orang Islam yang berakhlakul karimah. Sesudah itu dia mencari ilmu lewat internet, dia bertanya kepada orang yang berilmu, tapi awalnya adalah bertemu dengan indahnya akhlak seorang muslim. Masya Allah, ini adalah dakwah yang paling penting sebagai ibadah, khalifah dan dakwah. Baik Ustaz Mulyadi, itu barusan episode mengompori teman-teman adik-adik di masjid ya. Apa yang akan dilakukan pagi ini? Ya, kita masih menanti hubungan dengan Syekh Ismail. Belum masuk nih ke ruang Zoom-nya, mungkin masih berproses. Sudah masuk tuh. Sudah ada. Waalaikumsalam, boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Syekh? Alhamdulillah baik, alhamdulillah rabbil alamin. Ini ditanyanya pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Selain Sunda bisa insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung di acara ini. Nah, ini saya tunjukkan dulu santrinya ya. Santri tuh sedang ikut menyimak, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini santri bangun jam 2:30, lalu qiyamul lail, lalu sahur, dan pagi ini sudah subuh, ngantuk ya, dan belajar. Baik, silakan tafadhol Ustaz Mulyadi. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wasallam. Ini menyambung yang sampaikan tadi ya, peran kita sebagai hamba Allah, peran kita sebagai manusia memiliki tugas khalifah, kemudian juga tugas dakwah ya, dan tadi sampaikan ini bagian dari kita berdakwah, mendakwahkan ajaran Islam, mendakwahkan tauhid dan mendakwahkan Al-Qur'an. Jadi nanti kita coba dialog dengan Syekh Ismail. Beliau orang Mesir yang sudah tinggal di Bandung. Nah, jadi insya Allah jadi warga Indonesia, bisa berbahasa Indonesia, bahkan bisa bahasa Sunda sebagian ya. Bisa ditanya bahasa Sunda, cuman mungkin orang luar Sunda juga belum tentu bisa gitu. Nah, jadi pengalaman beliau juga menarik karena beliau tahun ini mendakwahkan Quran banyak dan memberikan pengajaran bahasa Arab. Tapi juga beliau berlatar belakang peternakan, pernah ternak kuda, pernah ternak lele, ayam, bahkan burung unta. Nah, ini menarik. Mungkin kita bisa gali pengalaman beliau, termasuk juga pengalaman bisa berdakwah di Indonesia. Ya, itu dulu, tar dulu Ustaz. Itu tentang beternak kuda tuh, saya tertarik. Beternak kuda campur lele dan burung unta ya, ini menarik ini. Gimana ceritanya itu dulu Ustaz? Ini ada yang menariknya nih. Baik, tafadhol Syekh. Silakan. Assalamualaikum sudah. Jadi dulu belajar di negara Libya, alhamdulillah rabbil alamin. Agriculture, animal production. Kalau animal production semuanya sama tentang ikan, bagaimana kita bisa pelihara, bisa urus binatang-binatang yang diberikan dari Allah untuk manfaat manusia. Nah, itu jurusan saya, dan alhamdulillah kalau di Indonesia saya praktik dengan ikan, dengan pelihara ikan gurame seperti nila, lele dan semacamnya. Kalau burung unta, waktu saya masih praktik di negara Libya dulu, dan tidak begitu jauh kalau burung unta dari unta, makanya dari namanya juga sama, peliharaannya mirip lah, dan agak mirip juga dengan kuda sedikit. Ya, apa hikmah terbesar bisa merawat ataupun memelihara berternak seperti itu? Apa yang paling penting yang didapatkan hikmahnya? Nah, hikmah itu dari Allah Azza wa Jalla. Kita setiap binatang itu dan setiap sesuatu itu ada tugasnya dan ada hikmahnya dari Allah Azza wa Jalla. Contoh kecil aja, kalau seperti jenis kerbau itu ada dua jenis, ada yang dari Asia dan ada yang dari Afrika. Kebetulan dua-duanya secara fisik dan semacamnya hampir sama saja. Tapi satu yang di Afrika itu sangat berbahaya, emang karena tidak diizinkan dari Allah untuk pelihara manusia, sampai sekarang masih di negara Afrika sampai bisa bunuh singa. Tapi yang satu lagi, walaupun kadang ada jenis juga yang lebih besar, misalnya di Indonesia,
Tapi sangat nurut, sangat baik. Kita bisa ambil susunya, bisa anak kecil aja usia 7 tahun juga bisa ditarik, bisa dibawa kemana-mana. Jadi itu hikmahnya, setiap binatang Allah cipta untuk sesuatu kerja, sesuatu tugas. Nah, dan yang disebutkan dalam Al-Quran Al-An'am itu seperti kambing, domba, sapi, semacamnya. Itu semuanya suara jelas nggak ya? Nah, itu semuanya dipakai untuk manfaat manusia. Kita manfaatkan dagingnya, kita manfaatkan susunya. Tapi sedangkan binatang yang lain walaupun ukurannya kecil, tapi tidak bisa dimanfaatkan. Emang ada tugasnya lain seperti itu. Alhamdulillah. Baik Ustadz Mulyadi, silakan dipandu nih sambil membangunkan santri yang agak letih karena tahajudnya semalaman ini ya. Masya Allah. Kepada Ustadz silakan ya. AA ikut menyimak ya. Pada Ustadz. Ya, terima kasih. Baik sahabat-sahabat, para pendengar MKFM, penyimak dari MKTV, yang menyimak lewat Facebook, YouTube, IG, dan semua medsos Agim dan Darut Tauhid serta MK. Kita lanjutkan ya dialog kita dengan Syekh Ismail. Mudah-mudahan ilmu dan hikmah kita peroleh dari dialog kita dengan beliau ya. Syekh, mungkin sebelum nanti kita bicara tentang bagaimana mendakwakan Quran dan bahasa Arab di Indonesia, boleh cerita dulu latar belakangnya nih, bagaimana sampai ke Indonesia jauh-jauh dari Mesir sana ya. Mungkin itu dulu di awal, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya kalau lahir, saya lahir di negara Saudi dan warga asli Mesir. Ayah saya, ibu saya asli dari Mesir. Saya hijrah ke negara Libya sama ayah saya almarhum, beliau dulu dokter. Jadi dari SMA sama kuliah dan pengalaman juga sebagian sampai tahun 2015 ya qadarullah ketemu dengan istri saya tahun 2010 lewat sosial media dan alhamdulillah dikasih izin dari Allah lancar dan kita janji nikah, tapi baru bisa ke Indonesia 2015. Ya, rencana awalnya tidak ada kesengajaan saya lanjut di negara Indonesia, tapi qadarullah begitu. Saya pindah ke Bandung tahun 2015, nikah sama istri saya, alhamdulillah dapat anak 4, dan selama waktu itu saya kebanyakan di Bandung dan praktik di bidang saya di peternak, di perikanan, terakhir di daerah Cililin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, awal tahun ini mungkin juga karena tertarik tentang masalah dakwah Al-Quran dan bahasa Arab dan sering diminat juga, sering diminat dari pesantren untuk mata pelajaran, kurikulum, buku yang bagus. Jadi akhirnya saya dapat inspirasi dari teman-teman juga dari ulama besar dari Mesir untuk kita mulai di sini, dan saya baru mulai dari awal tahun ini alhamdulillah bikin pesantren tahfiz Quran, masih kecil lah, masih sederhana. Tapi karena sebelumnya tertarik dan punya pengalaman walaupun sedikit tentang gimana mengajar ilmu tajwid, ulumul Quran, tahfizul Quran dan bahasa Arab di Indonesia, especially di daerah Bandung dan di sekitarannya. Itu singkatnya. Baik, Masya Allah. Jadi 2015 mulai di Indonesia ya? Ya, betul. Dan ketemu istri lewat medsos gitu? Ya, 2010. Dulu sudah ada Facebook atau lewat apa ini? Dulu belum begitu terkenal Facebook, ada Nimbus seperti Yahoo gitu. Oh, pakai Yahoo ya, Masya Allah. Ya, jadi istri orang Bandung ini ya, orang Indonesia ya? Iya. Orang Bandung. Alhamdulillah. Baik, jadi latar belakang ini menarik nih ya. Lahir di Saudi, warga negaraan Mesir, kuliah dan sekolah di Libya, tinggal di Indonesia. Masya Allah. Ya. Jadi sekarang udah tinggal di Bandung. Sebenarnya yang mana bisa dan mau terjun
dakwah di Bandung, di Indonesia khususnya di Bandung ya, meninggalkan tempat tanggal akhir, meninggalkan Mesir, dan sekarang insya Allah sudah beralih ke warganegaraan jadi Indonesia ya. Insya Apa Allah. yang paling memotivasi nih Syekh sebenarnya untuk bisa pindah seperti ini? Kebetulan Ustadz, kita sebagai orang Arab dan juga kita sebagai orang Arab yang lahir beragama Islam, semuanya walaupun orang yang dekat dengan agama atau tidak dekat, kita sangat menarik kita lihat agama Islam berhargai dengan orang yang bukan Arab, Ustadz. Dan saya dari sini mau minta izin disampaikan, tolonglah kita juga sebagai orang Arab, senang luar biasa kita ambil motivasi dari orang yang tidak Arab, tapi sangat berharga, sangat inspirasinya luar biasa, niatnya luar biasa, perjuangannya luar biasa. Karena kita sebagai orang Arab terasa kita tanggung jawab dakwah, Ustaz. Jadi kita sangat berbahagia lihat orang bukan Arab, tapi dia berjuang biar belajar bahasa Arab, supaya belajar Quran, belajar hadis, itu luar biasa menarik untuk kita. Dan insya Allah saya sendiri pribadi siap insya Allah dakwah di mana-mana asal kita untuk munculkan agama Islam, karena memang susah untuk orang yang bukan pakai bahasa Arab itu butuh perjuangan, karena tidak begitu mudah dia baca Al-Quran langsung paham perintahnya, langsung paham isinya, itu butuh perjuangan. Dan itulah sempurna luar biasa di negara Indonesia. Anak-anak itu yang di saya di mana-mana itu, di setiap pesantren dan sekolah, walaupun mereka tidak paham, tidak punya bukti, tapi cahaya imannya dan sungguh-sungguhnya itu luar biasa. Itulah yang saya mencari, itulah yang saya pakai untuk iman saya pribadi, itu yang bikin iman saya bertambah dan luar biasa gitu, terasa bangga luar biasa bahwa saya lahir orang Arab dan Muslim, Ustaz. Masya Allah ya, Masya Allah. Jadi memang betul, saya buat kami yang orang Indonesia, mungkin juga negara-negara lain yang non Arab ya. Sementara Al-Quran itu Arabian, ya. Allah dalam surat Yusuf menyampaikan turun dengan berbahasa Arab. Jadi kami perlu perjuangan untuk mengucapkan huruf gitu ya. Bahasa Arabnya logat Sunda gitu. Perlu perjuangan untuk belajar bahasa Arab, belajar bahasa Al-Quran, dan dengan adanya seperti saya ini memotivasi kami untuk bisa belajar dan semangat gitu ya untuk belajar Al-Quran. Baik, kita lanjutkan dengan jadi konsennya ini kita mempelajari dan mengajarkan Al-Quran ya, insya Allah. Nah sekarang bagaimana tentang keutamaan orang yang belajar Quran, mengajarkan Al-Quran ini, fadilatul Al-Quran ya, fadilatul Quran fi dunia wal akhirah. Di dunia dan akhirat akan membawakan banyak kebaikan. Nah, ini mungkin perlu dijelaskan juga nih Syekh, bagaimana keutamaan Al-Quran ini bagi kita semua. Baik sekali. Ba'da salawat wassalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran kalau kita belajar ceritanya dan cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun di orang yang sangat ahli bahasa. Jadi orang Arab itu dulu sebelum turun Al-Quran, paling pintarnya itu bahasa. Jadi hikmahnya dan mukjizatnya Al-Quran itu dalam artinya. Itu yang mungkin sebagian orang tidak disadari. Jadi Al-Quran bukan hanya dalam bentuknya saja, atau untuk dihafal saja, atau untuk didengar saja. Tapi indahnya, uniknya itu, mukjizatnya dalam artinya. Dan dalam aturan dalam Al-Quran. Makanya sedih banget lihat banyak orang yang bukan orang Arab, tapi belum bisa paham Al-Quran. Karena itu belum dapat manisnya. Makanya banyak orang juga berjuangan bilang, Ustadz saya lama sekali hafal Al-Quran, tapi masih susah. Ya emang karena belum terasa manisnya. Manisnya itu datang dari artinya. Kalau kita paham Al-Quran. Waktu turun Al-Quran kepada sahabat dan orang Arab di lingkungan Rasulullah SAW di Quraisy, mereka ahli bahasa. Jadi mereka tidak butuh dijelaskan arti kata dan tidak butuh dijelaskan tafsirnya, makanya Rasulullah tidak mentafsirkan Al-Quran. Jadi mereka betul-betul ngerti apa yang dimaksudkan dari ayat Al-Quran tersebut ini, makanya ada sebagian orang yang terima, sebagian orang yang tidak terima. Itulah arti tersebut, ini yang mu'jiz, yang luar biasa indah. Dalam hukumnya indah, tentang langit, tentang bumi dan semacamnya, itu dalam ulum dunia indah luar biasa. Dalam aturan berkeluargaan di antara suami istri, antara ayah ibu sama anaknya, aturannya indah luar biasa. Tidak ada sepertinya. Kalau kita cari
artian dan ulum dalam Al-Quran itu, dan dibanding dengan ulum mana saja seluruh dunia, dibanding pun dengan agama yang sebelumnya, tidak akan dapat. Itulah indahnya dan itulah manisnya. Bukan hanya kita sekedar dengar suaranya, walaupun itu di bawah ulumul qiraat itu indah juga. Kalau kita dengar suara Al-Quran, walaupun tidak paham, itu juga indah, tapi itu tidak maksimal. Maksimal Al-Quran itu dalam artinya. Dalam artinya itu benar-benar ada keajibannya. Tentang seluruh hukum, makanya itu Al-Quran i'jaznya, dan harus kita sebagai orang muslim pakai Al-Quran sebagai kurikulum kehidupan kita. Harus kita hidup bersama Al-Quran, hidup untuk Al-Quran, munculkan Al-Quran di seluruh dunia supaya cahayanya kemana-mana di dunia kita, supaya dunia kita jadi lurus dan jadi baik. Itulah indahnya Al-Quran menurut pengalaman ilmu saya yang sedikit. Masya Allah. Baik, lalu kalau kita menjadi orang yang mempelajari Quran, lalu mendakwakan Quran, apa yang akan kita dapat keuntungan secara duniawi terlebih dahulu sebelum akhirat nanti? Keuntungan apa yang bisa kita peroleh? Nah, itu dari, kalau saya pakai hadis Rasulullah juga, kata Rasulullah SAW bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil Qur'an, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil Qur'an, wa man aradahuma fa'alaihi bil Qur'an." Ini walaupun hadis ini sudah kita hafal semua, tapi untuk praktik itu sudah jelas sekali. Kita kalau pakai ilmu dalam Al-Quran, misalnya untuk dalam keluarga kita, bagaimana kita baik bersama saudara kita, bersama ayah, orang tua kita, bersama tetangga, bersama orang lain. Bagaimana dalam Al-Quran suruh kita cari ilmu sebanyak-banyaknya. Bagaimana kita harus beribadah. Bagian rohani, ada bagian khusus badan, ada bagian khusus kultur, ada bagian khusus otak. Kalau kita pakai ulum Al-Quran, ini semuanya, ini hasilnya untuk kehidupan kita luar biasa di dunia. Dan ulum-ulum ini kalau kita cari di selain Al-Quran ada, tapi tidak sempurna dan tidak gabung semua. Tidak semuanya ada. Kadang misalnya ada sebagian ilmu di negara lain atau di agama yang lain, tapi sempurnanya dalam Al-Quran semuanya ada. Jadi untuk masalah rohani, saya baru dengar aja beberapa hari kemarin tentang masalah kesehatan, bahwa manusia itu sesudah tidur, kalau dia tidur lama itu, ada sesuatu materi yang dalam darahnya itu yang bikin stroke. Jadi harusnya apa? Dari dokter yang spesial, dia bilang harus kita tidak tidur lama. Malah bangunnya itu, dia bilang di antara jam 4 dan 6. Subhanallah. Jadi orang yang otomatis dia bangun salat subuh, udah dia jauh dari masalah stroke. Nah, ini hasilnya ini dari mana? Ini juga dari Al-Quran. Jadi kalau kita pakai Al-Quran, kita sebelum menang di akhirat, kita menang di dunia. Menang di dunia karena kita rawat badan kita secara baik. Kita bersama keluarga kita juga secara baik. Jadi kita hidup mulia luar biasa. Ini semuanya aturannya dari Al-Quran Al-Karim. Dan inilah mukjizatnya seperti itu. Hidup yang sangat sempurna. Secara perawatan badan, kesehatan, untuk orang lain juga, untuk muamalat di dunia, untuk cari ilmu. Harus umat kita ini, umat yang nomor 1 di dunia cari ilmu. Ini semua ayat yang pertama, kata yang pertama turun di Al-Quran, Iqra. Bacalah. Makanya harus kita sangat berharga dengan buku. Kalau kita benar-benar nurut dan ikut dengan Al-Quran, akan kita jadi nomor 1 di seluruh dunia. Kalau kita baca dalam cerita Rasulullah SAW, sebelum turun wahyu, negara Arab, orang Arab tidak tahu apa saja. Tidak punya ulum kesehatan. Tidak punya ulum di dunia. Hanya punya ulum bahasa saja. Dan ulum bahasa itu hanya skill saja. Mereka tidak dalam buku atau dipelajari, tapi dengan turunan saja. Sedangkan waktu itu negara-negara yang lain luar biasa maju. Negara Faris, negara Roma itu luar biasa negara maju, dan sudah berapa abad, mungkin 5 atau 10 abad. Luar biasa. Dalam berapa tahun saja, dan sesudah Rasulullah SAW hidup di antara mereka 40 tahun, belum ada wahyu, belum ada perubahan. Apa yang bikin perubahan tersebut? Apa yang bikin orang seperti Umar bin Khattab bikin cerita dalam zaman khilafah ini yang luar biasa, tidak ada sepertinya? Apa ya kira? Apa yang bikin orang seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Khalid bin Walid? Ini semuanya orang sebelum turun wahyu orang biasa saja. Tapi orang tersebut sesudah turun wahyu, mereka paham wahyu, mereka percaya dengan Allah Azza wa Jalla, dan mereka sangat nurut dengan Al-Quran, dengan wahyu dari Rasulullah SAW. Makanya mereka bikin contoh yang luar biasa, susah ada sepertinya sampai sekarang. Dan kita sampai sekarang, kalau belajar dan baca
cerita itu, kita pengen sekali kalau gimana negara kita sekarang jadi seperti negara dalam waktu Sayyidina Umar bin Khattab. Luar biasa itu. Itulah ciri khasnya apa? Kuncinya Al-Quran Karim diamalkan. Nah, makanya itu sifat para sahabat, bukan hebat sahabat itu hafal Al-Quran, sama sekali tidak. Tapi para sahabat setiap satu ayat dipelajari, dipahami, diamalkan, didakwakan. Itulah yang bikin cepat luar biasa dalam cerita, jadi sempurna, jadi negara nomor 1 seluruh dunia. Masya Allah, Masya Allah. Jadi di dunia saja sudah banyak keuntungan, kemenangan tadi bahasanya ya. Dan insya Allah menyelamatkan sampai ke akhirat Al-Quran ini. Baik, satu lagi nih berkaitan dengan surat Yusuf ayat kedua ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Bahwa Allah menurunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab ya, sehingga kami yang luar Arab ini harus belajar bahasa Arab dan kemudian ya berusaha untuk bisa belajar bahasa Arab. Dan nampaknya gitu ya, nampaknya paling tepat nih belajar bahasa Arab ke orang Arab langsung gitu. Ini gimana nih saya dalam, mungkin karena kita juga akan dialog dengan bagaimana pengalaman di mengajarkan bahasa Arab ya, sebagai bahasa Al-Quran itu sendiri. Jadi apa sih keistimewaan bahasa Arab ini sehingga memang juga ternyata itu ya karena bahasa Arab ini bahasa Al-Quran bisa dipelajari oleh siapapun yang luar Arab ya, termasuk orang Sunda dan yang lainnya gitu. Jadi, tentang bahasa Arab ini mungkin boleh diceritakan apa keunikan, kelebihan, keunggulan dari bahasa Arab sehingga ini juga dipilih menjadi bahasa Al-Quran oleh Allah langsung ya, disebutkan di dalam surat Yusuf ayat kedua tadi. Fadhal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti tadi, kalau kita baca cerita sebelum Al-Islam, Allah Azza wa Jalla kirim setiap nabi dengan spesifiknya atau cerdasnya orangnya. Sayyidina Isa alaihissalam dikirimkan dengan mukjizat kesehatan karena memang orangnya cerdasnya di situ. Mukjizatnya di situ, mereka luar biasa paham kesehatan. Sayyidina Musa alaihissalam dikirim dengan mukjizat yang dari semacam sihir karena memang orang Firaun, orang Mesir waktu itu luar biasa dengan sihir, luar biasa mereka itu. Seperti itu, setiap kali Allah kirim Nabi di satu lingkungan, dikirim dari skillnya orangnya, supaya dikalahi, itulah mukjizatnya. Dan ini mukjizat Al-Quran, yang Allah melawan dalam Al-Quran, hampir walaupun seperti Al-Quran semua, atau seperti berapa surat, atau seperti satu ayat, sampai Allah Azza wa Jalla berkata, "Qul law istama'at al-ins wal jinna ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Walaupun kumpul seluruh ins dan jin, manusia dan jin, untuk buat seperti Al-Quran tidak akan bisa dibuat, walaupun kita bisa melihat masing-masing. Bisa melihat al-ins, bisa melihat jin, dan jin bisa melihat ins. Jadi mukjizatnya Al-Quran itu dalam artinya. Nah, bertergantung kenapa masalah bahasa Arab, emang karena orang Arab cerdasnya itu dan jenisnya di situ di bahasa Arab. Mereka sebelum turun Islam, mereka punya pasar khusus bahasa. Basar khusus syair, dan setiap suku punya orang syair, dan dari kecil setiap anak kecil itu bahasanya luar biasa fasih dan dia pengen jadi syair. Jadi orang syair itu yang sangat dihormati, dan dari kecil seluruh lingkungan Arab sangat berharga dengan kata, sangat merhatikan fasahahnya satu kata itu, isinya dan suaranya dan macamnya. Itulah kecerdasannya orang Arab, makanya berturunan, dan cerdasnya juga bukan dipakai secara ilmu, bukan dari guru ke murid atau dari buku, bukan. Umat Arab bukan umat buku, tapi ini berturunan secara telintannya, secara skillnya. Kalau kita pakai bahasa Arab bilang malakah. Dan inilah yang kita mencari kalau orang yang benar-benar mau jadi ahli bahasa Arab, harus sampai dia punya malakah, harus sampai dia bisa dikatakan untuk apa aja dengan bahasa Arab secara lancar, harus dia tahu qawaidnya dan harus dia cinta bahasa Arab. Itu yang paling penting. Jadi itu cerdasnya orang Arab. Bahasa Arab sangat akurat, mungkin lebih kalau di Indonesia mirip dengan bahasa Sunda, mungkin karena saya kenal sedikit ya dengan bahasa Sunda. Jadi sangat akurat, Ustadz. Jadi kalau misalnya saya bilang ja'a, walaupun saya tidak lanjutkan, saya hanya ucapkan ja'a saja.
Ini maksud saya, datang seorang laki-laki. Makanya kalau kita terjemah biasanya dari bahasa Arab ke bahasa yang lain, pastilah hasilnya besar sekali kalau di selain bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu sangat akurat. Kenapa bahasa Arab akurat? Karena emang orang Arab favoritnya dan menariknya hanya masalah bahasa aja, berturunan-turunan mereka terus-terusan diurus bahasa. Mereka tidak tertarik dengan ulum yang lain. Itu cerdasnya. Makanya mukjizatnya Al-Quran mengkalahi orang Arab dengan kecerdasannya. Dan kita sampai sekarang, kalau saya sendiri, kalau misalnya mau pakai ceramah, saya berapa tahun di Indonesia tidak bisa pakai ceramah bahasa Indonesia karena memang susah. Kadang mau terjemah, tidak dapat kata yang sesuai gitu, atau yang sangat akurat. Kadang butuh 2 kata atau 3 kata untuk menjelaskan satu kata dalam bahasa Arab seperti itu. Masya Allah. Jadi ketinggian bahasa ini menjadi kelebihan dan semuanya bisa dikalahkan dengan ketinggian bahasa Al-Quran, ya, bahasa syair, bahasa Arab yang ada sebelumnya itu dikalahkan dengan ketinggian bahasa Al-Quran. Oh, jelas karena Al-Quran adalah firman Allah, ya, bahasanya Allah langsung. Baik, sahabat-sahabat di ruang Zoom atau mungkin nanti dari Facebook atau IG, dari YouTube, nanti teman-teman MK Digital juga akan bantu. Kalau ada yang mau bertanya, mau berdialog dengan saya Ismail, silahkan, gitu ya. Kita undang, masih ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan, ya, jadi masih sangat luang waktunya. Kita bisa dialog dengan saya Ismail nanti. Baik, saya mungkin tambahkan lagi nih dengan pengalaman di Indonesia, ya. Sekian tahun mungkin tadi karena memang berlatar belakang dari peternakan, gitu ya, sudah ternak lele, ternak ayam kampung dan sebagainya nih di Indonesia, ya. Jadi sebelum nanti pengalaman mendawakan Quran dan bahasa Arab, sebenarnya sebagai orang luar Arab, begitu ya, sebagai orang Mesir yang datang ke Indonesia, gimana melihat kaum muslimin di Indonesia ini? Orang-orang kaum muslimin, ya, orang Islam di Indonesia ini, baik dari sisi keislamannya ataupun juga mungkin budayanya, masyarakatnya, apa yang terkesan mungkin bagi Syekh Ismail sendiri? Kalau saya pribadi mungkin mulai kenal dengan negara Indonesia dari tahun 2010. Kebetulan sebelumnya tidak kenal, tidak banyak informasi. Mulai koleksi informasi dari waktu itu yang terutama juga saya sebagai orang Arab berpikir, ya pastilah negara paling besar Islam itu ya pasti negara Arab, itu tidak tahu waktu itu ada Indonesia. Makanya waktu saya kenal, kok Indonesia negara Islam paling besar, gimana ceritanya ini? Terus ini sangat jauh dari pusat turun Islam, kan wahyu turun di Makkah. Nah, Jakarta atau Indonesia dari Makkah sangat jauh. Gimana Islam bisa sampai situ? Malah yang lebih ajib itu semua warga negara Indonesia hampir semuanya, kebanyakannya beragama Islam. Itu yang pertama. Baru dari situ saya mulai baca dan sampai sekarang juga masih belajar gimana cerita masuk Islam ke Indonesia pertama itu dan perkembangannya dalam negara Indonesia itu sangat menarik untuk orang Arab. Karena sampai sekarang di negara Arab juga ada beberapa negara yang persentase Islam belum sampai 100%, tidak semua, malah mungkin kebanyakan. Jadi itu nomor satu poin yang sangat menarik untuk orang Arab yang hijrah atau belajar tentang negara Indonesia. Kedua, masalah rauhaniyah, masalah iman. Jadi saya melihat orang Indonesia percayanya luar biasa. Cemburunya tentang agama Islam kepada Allah Azza wa Jalla luar biasa, walaupun ilmunya sedikit. Dan ini masalah luar biasa, ini sifat ajib luar biasa ini. Jadi tidak punya banyak bukti tentang Allah Azza wa Jalla, tentang agama, tentang apa, tapi luar biasa dia percaya. Saya lihat bapak-bapak sama ibu-ibu sungguh luar biasa untuk haji itu. Padahal saya lihat orang di negara lain, di negara Islam juga, banyak orang yang punya duit, punya uang, tapi tidak tertarik haji. Padahal orang tersebut itu ilmunya tidak begitu luas. Tidak begitu luas ilmunya, tapi cahayanya. Baik, agak delay nampaknya. Ya, Masya Allah. Jadi sambil nunggu masuk lagi.
Halo Kang Faruk, agak delay ya dari saya ya? Iya Ustadz, putus Ustadz. Ya, jadi kalau beliau cerita tentang Indonesia ini, memang kita Indonesia negara terbesar di dunia ya, 250 juta jiwa lebih sekarang penduduk Indonesia, dan hampir 90%-nya adalah kaum muslimin. Jadi katanya kalau digabung semua negara Arab, dari mulai Arab Saudi, Yaman, Oman, Syria, digabung semua negara Jazirah Arab dengan Indonesia, dengan jumlah penduduk Indonesia masih banyak dan masih lebih luas, masih banyak orang Indonesia, gitu ya, Masya Allah. Nah, itu terbesar di dunia. Jadi kita Indonesia ini mengalahkan semua negara Arab. Kalau digabung sekalipun jumlahnya, masih lebih banyak jumlah kaum muslimin di Indonesia, begitu. Nah, konon yang terbesar kedua adalah India. India itu penduduknya hampir 1,5 miliar gitu ya, hampir 1 miliar lebih, dan 30%-nya kaum muslimin, sisanya banyaknya Hindu. Terbesar ketiga Cina. Cina itu 1,5 miliar dan 10%-nya adalah kaum muslimin. Jadi berbahagia atau berbangga sebenarnya Indonesia muslim terbesar. Walaupun tentu saja perlu banyak belajar Islam lebih dalam lagi untuk bisa mengamalkan Islam dalam kehidupannya. Saya boleh dilanjut, tadi terlempar nampaknya ininya apa sinyalnya. Ya. Baik sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini yang juga saya ingin minta dari saudara-saudara Islam Indonesia semua, bahwa orang Arab sangat butuh juga dakwah. Kita kalau lihat orang dari Indonesia, anak kecil itu sungguh-sungguh belajar, kita kebetulan malu gitu. Karena kita sudah bisa baca Al-Quran secara fasih, kita bisa baca. Ini nikmat luar biasa yang saya doakan, mudah-mudahan Allah memudahkan belajaran dan pahaman Al-Quran untuk orang yang bukan Arab. Jadi saya sendiri waktu lihat orang yang bukan Arab pegang mushaf dan dia baca huruf hijaiyah itu sangat sulit, saya ya kadanglah tidak bisa tahan air mata gitu. Kenapa? Karena ini kita nikmat luar biasa yang kita dapatnya gratis. Saya lahir orang Arab, saya bisa baca Al-Quran paham. Saya baca Al-Quran secara fasih, tapi kita tidak begitu sungguh-sungguh. Sedangkan banyak orang bertahun-tahun. Saya Ustadz mungkin kadang datang anak itu 3 tahun, 6 tahun. Dia berjuang pengen luar biasa itu belajar Al-Quran. Ini inspirasi luar biasa untuk kita. Makanya saya mau minta tolong, sampaikanlah kebaikan ini ke seluruh negara Arab. Ini bikin orang Arab sadar gitu. Karena dia tidak tahu nikmat yang diberikan dari Allah, lahir sebagai orang Arab itu seperti apa. Banyak orang tidak punya nikmat tersebut ini. Dia begitu baca Al-Quran, dia langsung nangis padahal dia tidak paham. Gimana kalau paham? Nah, ini nikmat luar biasa yang saya melihat dan inspirasi luar biasa untuk saya. Sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Mungkin ini takdir Allah, ada hikmahnya. Saya di sini di Indonesia, ya saya kebetulan belajar juga di Indonesia. Gimana orang sederhana banget, tidak bisa baca bahasa Arab, dia hanya baca Al-Quran itu kadang untuk baca Al-Fatihah aja butuh setengah jam ya. Padahal saya bisa ngajar. Jangankan ngajar gimana cara bacanya, malah artinya juga bisa ngajar. Tapi itu inspirasinya, cahaya imannya itu dari situ Ustaz. Di negara Indonesia itu, di mana-mana saya pernah ke kampung, pernah ke kota, kemana-mana itu semuanya orang luar biasa berhormat kepada Allah Azza wa Jal, kepada Rasulullah Azza wa Jal. Dan yang ke siapa aja di jalan itu, gimana cinta Rasulullah luar biasa. Padahal karena mungkin tidak bisa disebutkan 3 namanya saja Ustaz. Kalau di sana kita tahu banyak ilmu kalau di negara Arab, tapi mungkin itu cahaya amalannya mungkin. Makanya saya itu yang target saya di Indonesia itu gimana untuk kita munculkan ilmunya, itu yang kita sangat butuh di Indonesia. Tapi cahayanya Masya Allah luar biasa. Malah untuk saya pribadi jadi inspirasi luar biasa di mana-mana, di Sumatera, di Kalimantan, di seluruh Indonesia. Banyak orang itu targetnya pengen sekali itu hafal Al-Quran, pengen walaupun bisa baca Al-Fatihah saja. Itu yang untuk kita, makanya minta tolong sekali lagi, sampaikanlah. Ini harus kita sampaikan video-video ini. Kalau saya di Facebook saya pribadi, teman saya di Mesir, keluarga saya, jika melihat orang yang bukan Arab itu susah sekali itu baca Al-Quran, orang wah luar biasa ini. Gimana kita nanti dihisab di akhirat, kita lancar saja. Nah, dan kita juga sadar bahwa kenapa Allah
kasih kita bahasa Arab. Itu tugas luar biasa, Ustadz. Harus kita ngajar bahasa Arab. Sekarang Ustadz di mana-mana butuh guru bahasa Arab karena emang itu kunci agama Islam. Harus kita sadar dengan masalah ini. Kita juga di lingkungan kita, mudah-mudahan harus kita fokus dengan bahasa Arab, dengan ilmu tajwid, karena ini yang bikin orang lanjut dalam ilmu Islam. Banyak orang berjuang dalam belajar bahasa Arab dan Quran, tapi karena tidak sukses ya akhirnya dia mundur sendiri karena udah bosan gitu. Masya Allah ya. Jadi orang-orang Arab beruntung mereka berbahasa Arab, tapi kita punya kelebihan ternyata ya disampaikan saya tadi, orang Indonesia punya semangat untuk belajar. Jadi untuk belajar Al-Fatihah saja kita berjuang sekuat tenaga ya. 7 ayat Al-Fatihah bisa 7 kali salah begitu didengar langsung oleh orang Arab juga belum tentu nih bacaan Fatihah saya benar gitu kalau didengar oleh saya langsung, apalagi bacaan Quran yang lainnya, termasuk bahasa Arab ini juga bahasa hadis, literatur Islam, kitab-kitab tafsir, kitab fikih, dan mayoritasnya semuanya dalam berbahasa Arab, sehingga mudah-mudahan belajar bahasa Arab itu juga menjadi sarana ibadah kita kepada Allah ya, karena kita belajar untuk bagaimana memahami al-Islam ini. Baik Syekh, kita masih ada waktu 20 menit ke depan. Boleh kita buka dialog ya, pendengar atau pemirsa yang bisa bergabung. Ada Nenek Syamil mungkin lebih dulu sudah raise hand, kita dengar dulu. Sebelum nanti juga ada yang lewat Facebook, ini ada yang lewat chat juga. Ada Ibu Emilia dari Bengkulu. Silakan Nenek Syamil, boleh unmute atau di-unmute Pak Operator. Silakan Nenek Syamil. Ya, terima kasih. Singkat dan padat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pernah membaca, tapi lupa ya saya itu membaca ayat apa gitu, suratnya surat apa saya lupa. Bahwa manusia itu dilahirkan itu di dalam mulutnya, rongga-rongga mulutnya itu sudah diberi masing-masing tempat huruf-huruf Arab sama Allah gitu. Ayatnya Ya. apa ya Ustadz itu saya lupa. Jadi kesalahannya misalnya nih orang Jawa nih kayak saya jadi dialeknya Jawa gitu ya. Itu diajarinya bahasa Jawa. Jadi gitu ya. Jadi untuk berbicara bahasa Arab itu pas dewasanya kesulitan gitu. Itu menyadarkan saya harusnya gitu ya. Dari mulai lahir itu sudah betul itu kata Ustadz, sudah harus dibuka itu huruf-huruf Arabnya yang di dalam itu gitu. Minta tolong surat apa ayat apa gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih ya Ustadz ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaitan dengan fasahatul lisan mungkin Syekh ya. Jadi bahwa Syekh sebagai pengajar tajwid ya, bahwa setiap huruf itu ada letaknya, bagaimana di mana huruf ba, ma, huruf ro, so begitu. Nah ini bagaimana nih bagi kami yang mungkin tidak paham itu, apalagi tadi seperti Nenek Syamil lidahnya lidah Jawa gitu, saya lidah Sunda gitu, dan teman-teman mungkin daerah lain bahkan seluruh dunia ya dengan kekayaan bahasanya masing-masing Allah titipkan, tapi juga kita memang dituntut sebaiknya membaca Al-Quran itu kan sesuai dengan apa yang diturunkan oleh malaikat Jibril, diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, dan Rasulullah ajarkan kepada para sahabat dan kepada kita semua. Ini kaitan dengan ilmu tajwid nih. Tafadhol saya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau secara fisik, secara mulut betul sekali, seluruh bahasa yang dibahas dari manusia, semua manusia juga bisa bahas. Jadi cuman bedanya itu seperti tadi, misalnya orang Sunda, dia lahir di lingkungan Sunda, dari usia kecil dia dengar bahasa Sunda, dengar huruf Sunda, lama-kelamaan jadi kebiasaan dan jadi praktikan. Jadi butuh praktik juga, butuh kebiasaan. Saya sebelum datang ke Indonesia pernah ketemu orang Indonesia di Mesir dan di negara Sudan juga. Dan mereka waktu di situ bahasa Arabnya fasih, saya kan tidak tahu. Waktu itu belum ketemu sama orang Indonesia yang belum bisa bahasa Arab. Jadi kepikiran saya semua orang Indonesia seperti itu. Nah itu kenapa mereka bisa cepat fasih bahasa Arabnya?
Karena mereka di lingkungan Arab. Jadi setiap hari dengar bahasa Arab itu minimal 3, 4, 5 jam. Dan dia sesudah dengar, ya otomatis dia terpaksa harus ngobrol juga. Awalnya pasti sedikit waktu saya juga pindah ke Indonesia, saya dapat hal tersebut ini. Awalnya huruf ang itu sangat sulit untuk lidah saya karena memang nggak ada. Juga kalau untuk orang Arab juga sering campur B sama P. Karena memang P nggak ada dalam bahasa Arab. Nah itu juga bukan artinya tidak ada di lidah saya, ada di lidah saya, tapi saya tidak pernah pakai karena memang dalam bahasa saya tidak ada. Dan contoh itu di setiap bahasa ada. Ada huruf yang dalam bahasa Arab itu tidak ada di bahasa lain, ada huruf dalam bahasa Indonesia tidak ada juga di bahasa Arab. Terus gimana supaya kita kalau kita mau belajar? Itu nomor satu harus kita bertanya. Saya setiap hari dengar bahasa tersebut. Jadi cara belajar bahasa apapun bukan maksudnya bahasa Arab saja. Setiap hari itu saya dengar bahasa tersebut ini berapa jam, lalu saya ngobrol bahasa ini berapa jam. Nah itu jawabannya. Kalau saya dengar bahasa Arab setiap hari, misalnya siapa aja lah coba. Dengar bahasa Arab setiap hari itu 3 jam minimal lah sampai 6 jam. Setiap hari, coba aja 1 minggu saja, tapi kita ambil arti. Misalnya bikin target setiap hari 10 sampai 20 kata. Nah, kata tersebut itu sudah tahu artinya, baru saya pakai dalam bahasa harian saya. Nah, itu yang penting. Kalau sampai saya hanya sekedar tahu saja artinya, lalu tidak dipakai, akan cepat hilang. Ya wajar kan, ini kan bahasa baru, baru saya kenal. Tapi kalau saya pakai setiap hari, akan menetap dalam otak saya dan dalam memori saya. Nah, itulah. Dengan kebiasaan, mulut saya akan jadi terbiasa. Kalau misalnya kasih contoh di tempat kita di sini, saya Ustadz tidak kasih talqin itu setiap hari saya ngajar anak-anak baca enggak. Hanya saya sediakan guru yang paling bagus bacanya tidak ada kesalahan dan suruh talaqi saja, mereka dengar terus dengar. Tugas saya hanya koreksi saja. Nah, jadi gurunya telinganya Ustadz. Jadi gurunya dia itu telinganya. Sama aja dengan kalau di lingkungan kita, apakah Pak Ustadz atau misalnya orang Jawa, apakah pernah dudukin anaknya dan ajar bahasa Jawa atau ajar bahasa Sunda? Sama sekali tidak. Dia sebelum masuk sekolah sudah bisa pakai bahasa daerahnya. Nah, dia belajar dari mana? Bagaimana dia belajar? Nah, dia belajar dari telinga. Dengar lama, otomatis dia mulai pengen diucapkan. Lalu pastilah awalnya kalau anak kecil usia 3-4 tahun pasti belum lancar kan, lidahnya belum lancar. Kebetulan kata sudah masuk, sudah dihafal, tapi belum lancar. Itu butuh apa? Butuh praktik ngobrol lama. Sama dengan orang Indonesia sudah lancar bahasa Arabnya, balik ke Indonesia tidak pakai bahasa Arab sama sekali, lama-kelamaan hilang. Gitu juga. Jadi waktu saya juga di Indonesia 2 tahun pertama tidak lancar bahasa Indonesia, nggak ada teman, nggak ada lingkungan, jarang ngobrol sama istri saya pakai bahasa Inggris. Begitu saya kenal dengan teman-teman, 3 bulan saja sudah lancar. Jadi harus kita harus praktikan yang banyak. Baik, begitu Nenek Syamil ya. Jadi dari simaan mendengar, banyak mendengar. Biasanya kan anak kecil juga dari mendengar tidak langsung bisa bicara. Polanya listening dulu, kemudian baru reading, writing, baru gitu ya, sudah belajar bahasa Inggris juga. Arab juga sama, dari simak, mendengar, termasuk belajar Quran ya saya, jadi banyak mendengar dulu. Mungkin kalau kita sering mendengar, murotal, berjam-jam sampai 3-5 jam sehari, insya Allah pelafalan huruf, kemudian juga bahkan bisa jadi hafal di situ Al-Qurannya. Oke, baik. Dari Ibu Emilia di Bengkulu saya bacakan dulu ya. Assalamualaikum Syekh Ismail, umur saya 48 tahun, 48 di atas saya dan di atas Syekh Ismail ya. Beliau masih sangat muda di bawah saya, walaupun jenggotnya lebih banyak begitu. Bagaimana pengalaman saya temui dalam mengajar Al-Quran, cara yang paling mudah untuk menghafal? Jadi biasanya begini, saya di usia-usia yang 40 tahun ke atas, ini rata-rata di Indonesia sudah tidak terlalu minat menghafal gitu. Walaupun saya temui itu ya dapat info bahkan ada yang sudah sepuh saja menghafal Quran ini bisa dan bisa hafal gitu ya. Jadi mestinya usia tidak jadi batasan. Tapi mayoritas masyarakat kita itu kalau udah yang hafal itu bagian anak-anak ya, udah tua mah sering banyak lupanya gitu ya, barho begitu bubar poho gitu. Kalau paham bahasa Sunda juga.
Nah gitu, gimana nih saya bagi orang yang sudah usia lanjut tapi mau menghafal Quran? Metodenya mungkin lebih tepat seperti itu. Jadi kalau pengalaman saya pribadi, tapi sebelum saya bahas masalah hafal, janganlah target kita jadi hafal. Nah, karena Al-Quran bukan untuk dihafal, tapi Al-Quran harus kita paham dan harus kita amalkan dan dakwakan. Itulah target. Sambil kita berjalan dengan target tersebut, saking kita kebiasaan baca Al-Quran, sering dengar Al-Quran, akan Allah memudahkan hafalannya. Dan kebetulan hafalan Al-Quran sangat mudah. Malah saya selalu bilang, lupa Al-Quran yang susah, bukan hafalannya yang susah. Tapi kalau kita belajar dengan cara benar dan baik. Makanya karena yang nomor satu itu yang menarik dalam Al-Quran bukan bentuknya, Ustaz. Tapi artinya yang sangat manis dan luar biasa. Jika kita dengar dan paham artinya itu, Lagi nampaknya nih. Ya, Ustaz, terus lagi. Ya. Baik, saya lanjutkan dulu ya. Jadi pertanyaan dari Bu Emilia dari Bengkulu ini, bagaimana usia lanjut? Mestinya sih memang tidak ada halangan ya, Bunda. Jadi saya dapat tayangan dari Syekh Fahd Al-Kandari itu, beliau pernah datang ke satu tempat yang menghafal Qurannya nenek-nenek usia 70 tahun, 75 tahun, dan Masya Allah bisa hafal 30 juz. Mungkin karena orang Arab gitu ya, lebih mudah, tapi sebenarnya juga tetap jadi motivasi buat kita, karena Al-Quran ini adalah buku kalau dari istilah luar di kitab yang paling banyak dihafal, dibaca dan dihafal di dunia. Nggak ada yang paling banyak. Konon katanya orang pendeta saja tidak hafal kitab Injilnya, tapi Al-Quran itu dihafal tidak hanya oleh ustadz, oleh orang yang memang khusus menghafal, anak-anak kecil di kampung yang mungkin juga ada yang nggak paham teknologi, nggak ngerti apa-apa, tapi bisa hafal Quran. Jadi ini di antara keistimewaannya ya. Dan tadi disampaikan juga oleh Syekh bagaimana juga kita berusaha memahami atau mengerti yang dibaca itu, karena itu sangat membantu juga di dalam dengan tahu artinya bisa membantu untuk mengamalkan dan mengamalkannya. Begitu Syekh, silakan dilanjut, tadi terlempar juga nampaknya ini sinyalnya, silakan. Maaf tadi ada disconnect. Jadi yang mau disampaikan tadi, untuk pribadi pengalaman saya pribadi itu yang sangat manis dan susah lupa malah dalam Al-Quran itu cahayanya dan rasanya. Cahayanya dan rasanya itu datang dari artinya. Kalau kita misalnya ambil contoh ayat terakhir dalam surat Az-Zumur, Allah Azza wa Jalla ngobrol tentang kejadian terakhir. Sebelum ahli surga masuk surga, lalu ahli neraka masuk ke neraka, lalu malaikat bertasbih di sekitaran singgasana Allah. Kalau kita baca ayat tersebut dengan hati, dengan otak yang nurani gitu, kita melihat, kita hidup dalam ayat ini. Kita melihat bagaimana kejadian terakhir, orang surga masuk surga, udah nikmat selamanya, orang neraka masuk neraka dalam keadaan azab, hasil amalannya, dan bagaimana malaikat, kita melihat arti tersebut ini akan masuk di hati kita, di otak kita, malah jadi susah lupa. Jadi kita yang nomor satu yang ambil jika kita mau belajar Al-Quran, kita baca artinya, jadi ada kenalan dulu. Sama aja dengan kalau kita misalnya kenal dengan orang baru, Kang dari mana, namanya siapa, dari mana, harus ada perkenalan dulu. Kita kenal dengan ayat tersebut, dengan artinya dulu, baca tafsirnya, baca asbab nuzulnya, baru kita kedua dengar talaqi, dengar suaranya dari qari yang bagus, yang tidak ada kesalahan, karena kalau ada kesalahan baca nanti kita ikut salah juga. Jadi kita dengar berkali-kali. Nah, disitulah harus kita fokus. Jangan dengarnya itu jangan banyak ya. Ya maksimal itu kalau untuk usia 20-an itu 1 halaman saja. Tapi kalau lebih sedikit itu lebih bagus. Tapi ulangnya yang banyak. Jadi misalnya 3-4 baris saja, atau setengah halaman, tapi diulang 50 kali atau selama 1 jam. Nah, itulah bagusnya, diulang-ulang, lalu kita artinya sudah masuk dalam hati, sudah masuk dalam otak kita, sudah tahu benar-benar arti setiap kata, dan tidak usah harus kita
ada misalnya harus selesai saya 30 juz dalam 1 bulan, 1 tahun atau berapa, tidak masalah. Yang penting setiap ayat dipaham, diamalkan dan disampaikan. Karena Al-Quran manfaatnya luar biasa besar. Jangankan semua Al-Quran, berapa ayat aja. Jadi jangan buru-buru, tenang saja. Sambil kita belajar Al-Quran, anggaplah kita masuk seperti inilah contohnya Al-Quran itu. Kita masuk dalam kebun itu yang mungkin minimal ada 100 pohon dengan macam-macam buah. Jangan buru-buru, tidak akan diusir dari kebun tersebut. Kita dapat waktu cukup ya. Ambil dari buah ini, makan sedikit-sedikit sambil duduk, sambil menikmati. Begitulah dalam Al-Quran. Setiap ayat itu seperti satu buah. Ambil dengan pelan-pelan. Ambil artinya, ambil cahayanya. Karena Al-Quran turun begitu. Al-Quran turun selama 23 tahun. Ya. Jadi kita mau hafal Al-Quran dalam 1 bulan atau 1 tahun. Rasulullah aja tidak hafal Al-Quran dalam 1 tahun. Tapi seluruh para sahabat, setiap ayat yang dapat, mereka sudah paham artinya. Yang paling penting diamalkan. Karena tolong, itu celaka besar kalau kita dengar Al-Quran tidak diamalkan. Itu celaka besar hari kiamat. Jangan sampai gitu. Yang penting kita amalkan satu ayat itu. Kalau kita dengar Al-Quran, paham Al-Quran, lalu tidak diamalkan, hari kiamat jadi saksi atas kita. Makanya harus kita ambil ayat ini dengan hati, dengan cinta. Kita paham ayat ini luar biasa, hidup dalam ayat tersebut ini. Lalu kita udah paham, udah luar biasa, cinta luar biasa, udah paham. Baru kita dengar. Kalau sudah dengar, saya yakin insya Allah kalau kita udah cinta dan udah paham, jika kita dengar masuk itu udah hati kita haus banget, telinga kita haus banget, saya yakin ayat ini tidak akan hilang. Malah pengalaman saya pribadi, sampai saya ingat waktu pertama saya dengar ayat tersebut itu lagi di mana, lagi duduk sama siapa dan kapan dan lagi bikin apa. Sampai pun waktunya ingat gitu, seperti ketemu orang yang mulia gitu. Ingat waktunya itu dulu saya pertama kali misalnya ketemu sama Pak Ustadz Mulyadi misalnya. Nah, kali pertama itu ketemu di Darut Tauhid, tidak ada keadaan sama Syekh Umar Tas, yang nggak akan lupa kan? Nah, karena ada hubungan perasaan dalam hati. Nah, itu cahaya Al-Quran di situ. Kita paham Al-Quran, kita amalkan. Tapi kesalahannya Pak Ustadz, semuanya pengen hafal saja gitu kan. Sesudah hafal dicuek. Ya, kalau udah hafal dicuek pasti hilang lagi. Dan kita hafal tidak diamalkan. Itu jadi masalah lagi, jadi tanggung jawab. Tapi kita ambilnya dengan hati, dipaham. Sesudah dipaham, pastilah diamalkan. Karena supaya seperti tadi kita manfaatkan kemuliaan Al-Quran di kehidupan kita. Sesudah diamalkan, sudah punya pengalaman, kita ajak teman-teman, kita ajak orang tua, saudara-saudara kita untuk kasih cahaya dari ayat tersebut. Begitulah kita lanjut belajar Al-Quran dengan tenang saja. Kalau masalah cepat proses atau tidak cepat proses itu rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Dan kata para guru semua, kemarin saya pernah dengar dari Ustadz Adi Hedat bersama Ustadz Agim kemarin, bahwa orang yang lambat hafal itu diberikan nikmat dari Allah. Karena pahalanya nambah besar. Justru kalau kita cepat hafal, hasil pahala kita itu sedikit. Berarti Allah lebih sayang dengan orang yang hafalannya lambat. Malah lebih bagus. Kalau kita orang 50 kali, orang lain hanya 10 kali hafal, itu yang cuma 10 kali pahalanya sedikit. Pahala kita 5 kali lipat. Berarti lebih bagus mana? Ya lebih bagus lambat lah. Makanya ini kesempatan dari Allah. Kita ambil cahayanya dan artinya, makanya tenang saja sambil belajar Al-Quran. Tidak usah kita target. Yang penting ridho Allah kita dapat saja. Baik. Masya Allah, luar biasa nih Syekh, sangat memotivasi dan jadi ilmu bagi kita semua. Termasuk juga menjawab pertanyaan dari Bu Aisyah Akbar Wijonarko ya, melalui IG tentang kalau belajar Quran sebaiknya belajar artinya dulu atau lafadznya. Tadi sudah dijawab oleh Syekh, dengan belajar artinya kita memahami, maka itu lebih terasa dan lebih masuk ke dalam hati ya, sehingga pengamalannya juga bisa lebih baik. Nah, dari sekarang nih, Bari, teman-teman, karena kita bukan orang Arab ya, baca Quran, belajar Quran, mulailah baca terjemahannya. Ya, sekarang banyak buku terjemahan ya, silakan Quran terjemahan. Baca juga, selain membaca Qurannya, baca terjemahannya. Dan insya Allah kalau kita mengerti, kita paham, atau setidaknya kita tahu artinya, itu akan mempermudah kita juga dalam menghafal. Ya, yang kedua poinnya tadi, jangan terburu-buru karena ternyata Rasulullah juga kita tahu 23 tahun turun Al-Quran. Kita jangan ingin terburu-buru hafal, boleh punya targetan dan harus punya target, tapi
lebih lagi adalah tidak sekadar dihafal tapi diamalkan dalam kehidupan kita. Barangkali begitu. Syekh, waktu kita sudah habis ya. 1 menit lagi boleh mungkin atau setengah menit, ada statement terakhir, kalam akhir nih sebelum kita tutup karena sudah jam 6. Silakan. Dalam waktu terakhir ini saya pertama sangat berterima kasih untuk Ustadz Agim, untuk semua Darut Tauhid, dan saya mudah-mudahan tempat ini jadi tempat cahaya di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan ya Allah. Dan saya mau sampaikan satu kata terakhir tentang Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah azza wajal, kata-kata Allah azza wajal. Harus kita hadirkan waktu kita pegang mushaf, waktu kita baca, waktu kita dengar bahwa Allah yang ngobrol. Harus kita dengar ayat Al-Quran seperti itu. Dan kata-kata Allah itu untuk saya pribadi, bukan untuk orang lain. Sayyidina Umar bin Khattab waktu dengar ayat siksa, padahal Sayyidina Umar bin Khattab sudah diberitahu bahwa dia dari ahli surga, tapi waktu dengar ayat siksa sampai pingsan. Padahal dia sudah tahu bahwa dia ahli surga. Karena dia terima ayat Al-Quran untuk pribadi. Harus setiap kali kita dengar ayat Al-Quran, kita baca ayat Al-Quran, kita hadiri dalam hati kita bahwa kata-kata ini dari Allah dan untuk saya pribadi. Nah, itulah kita manfaatkan. Kalau kita ambil Al-Quran seperti itu, akan jadi manfaatnya luar biasa dalam dunia dan akhirat. Seperti itu, Ustaz. Baik, terima kasih Syekh Ismail. Masya Allah, ilmunya sangat luar biasa, mencerahkan dan jadi ilmu buat kita semua. Waktu kita sudah habis. Terima kasih sahabat-sahabat, ada 100 lebih yang tergabung di Zoom, juga banyak yang langsung melalui Facebook, melalui IG, melalui YouTube, dan juga menyimak langsung melalui MKTV dan MKFM. Semoga penuh berkah pagi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunaikan zakat, sedekah, wakaf, dan bantu sesama. Kini mudah. Bagi kamu yang ada di dalam atau luar negeri, caranya buka browser, ketik dtpeduli.org/donasi. Pilih jenis donasi, isi biodata diri, kemudian isi nominal. Pilih metode pembayarannya. Ada via transfer bank, virtual account, e-wallet, scan kris via e-wallet, gerai atau minimarket, kartu debit, dan PayPal. Dapatkan notifikasi kode pembayarannya. Input kode pembayaran di channel pembayaran. Lalu kamu akan dapatkan notifikasi donasi sukses dari DT Peduli ke nomor HP kamu berupa WhatsApp dan SMS. Mudah, cepat, dan transparan kan? Ayo, segera lakukan donasi di dtpeduli.org/donasi. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qurannya atau tidak punya Quran, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran Plus, raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar, dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin.
dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Jangan lupa, sobilah sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.